Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kapanpun Bapak Ibu dan Sobat Sehat meluangkan waktu berharga untuk membuka video ini. Saya Dr. Irfan Ali, hadir kembali untuk menemani waktu santai Bapak Ibu hari ini. Silakan duduk yang paling nyaman, sandarkan punggung perlahan ke kursi, ambil napas dalam-dalam, dan mari kita berbincang santai dari hati ke hati. Bapak Ibu yang saya hormati dan sangat saya sayangi, saya sering mendengarkan keluhan yang lirih dari para pasien lansia di ruang praktik saya. Banyak dari mereka yang bercerita dengan mata berkaca-kaca tentang betapa tersiksanya saat bangun tidur di pagi hari. Bukannya merasa segar lutut, justru terasa kaku, berbunyi gemeretak dan sangat ngilu saat dipaksa melangkah. Niat hati ingin segera berjalan untuk mengambil air wudhu ke kamar mandi, namun harus tertahan sejenak oleh rasa sakit yang menusuk. Selain nyeri lutut yang menyiksa langkah tersebut, ada juga kecemasan lain yang diam-diam sering menghantui pikiran Bapak Ibu setiap hari. Kecemasan saat melihat hidangan nasi putih di meja makan, takut gula darah tiba-tiba naik, tidak terkendali. Takut penyakit diabetesnya kumat. Perasaan takut merepotkan anak cucu di hari tua, karena masalah kesehatan ini seringkali membuat Bapak Ibu kehilangan selera makan yang berujung pada tubuh yang semakin terasa lemas dan tidak bertenaga sama sekali. Namun hari ini saya membawa sebuah fakta mengejutkan, yang insya Allah akan memberikan secercah harapan baru yang menyejukkan hati. Bahan dapur yang sangat murah dan sederhana, ternyata menyimpan kekuatan besar untuk merawat sendi yang sakit dan meredakan amukan gula darah Bapak Ibu. Sebelum saya membuka rahasia alam yang luar biasa ini, coba Bapak Ibu tuliskan dari kota mana Bapak Ibu menonton di kolom komentar. Menulis di kolom komentar ini, anggap saja sebagai tanda absen sehat kita pada perjumpaan hari ini. Nah, sekarang mari kita jeda sejenak. Pelan-pelan saja. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mampir di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dengan penuh kerendahan hati untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga besar kita. Caranya sangat mudah dan tidak merepotkan. Bapak Ibu cukup menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan tolong jangan lupa nyalakan juga gambar lonceng kecilnya, agar selalu mendapat pemberitahuan tentang video yang bermanfaat. Mengapa hal kecil seperti menekan tombol ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan bersama? Anggap saja tombol itu adalah jalan bagi Bapak Ibu untuk terus mengikuti kuliah subuh kesehatan secara gratis, namun sangat berharga setiap minggunya di rumah. Di channel ini, kita akan terus belajar bagaimana merawat tubuh yang sudah menua ini. Menjaga kesehatan di usia senja adalah wujud nyata ikhtiar kita dalam menjaga tubuh sebagai amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa, agar bisa terus beribadah. Baiklah Bapak Ibu dan Sobat Sehat yang saya banggakan. Nah, sekarang sebelum kita ke dapur secara imajiner, mari kita pelan-pelan melihat rahasia bahan luar biasa yang sudah sangat akrab dengan lidah kita sejak masa kecil. Bahan alami yang penuh khasiat itu adalah biji kacang hijau. Ya, biji kecil berwarna hijau yang nampak sederhana ini menyimpan keajaiban gizi yang sangat dahsyat jika kita tahu cara yang paling tepat untuk mengolahnya, khusus untuk menyesuaikan dengan sistem pencernaan lansia. Mari kita bayangkan, langkah demi langkah, proses pembuatannya dengan penuh ketenangan di dapur rumah kita yang hangat. Langkah pertama yang sangat krusial adalah merendam kacang hijau. Ambil segenggam kacang hijau yang bersih, cuci di bawah air mengalir, lalu rendam di dalam mangkuk semalaman. Proses perendaman yang lama ini tujuannya agar kulit kacang hijau menjadi sangat lunak, sehingga saat direbus nanti cepat hancur, dan yang paling penting, tidak akan membuat perut Bapak Ibu menjadi kembung. Keesokan paginya setelah direndam semalaman, masukkan kacang hijau yang sudah mekar tersebut ke dalam panci yang berisi air jernih secukupnya. Nyalakan kompor dengan api yang sedang saja, tidak perlu terlalu besar. Untuk menambahkan sensasi yang menenangkan, Bapak Ibu sangat disarankan untuk memasukkan 2 lembar daun pandan segar yang sudah diikat simpul ke dalam rebusan tersebut. Pelan-pelan, saat air mulai mendidih, air yang tadinya bening akan berubah warna menjadi kecoklatan yang sangat cantik.
Aroma harum yang terbawa uap panas dari panci itu perlahan-lahan akan menyebar ke sudut-sudut ruangan dapur. Wangi khas kacang hijau rebus yang berpadu dengan keharuman daun pandan yang manis seolah-olah membawa ingatan kita terbang ke masa lalu yang damai. Menghirup aromanya saja sudah bisa menjadi terapi relaksasi yang luar biasa untuk mengendurkan urat saraf yang tegang. Rebuslah terus dengan sabar sampai biji kacang hijau itu benar-benar merekah, hancur lebur, dan airnya sedikit menyusut. Setelah kacang hijau hancur lumat, matikan api kompor perlahan. Untuk mendapatkan manfaat terbaik bagi Bapak Ibu yang memiliki lambung sensitif, kita akan mengambil saripatinya saja. Biarkan rebusan itu sedikit hangat. Lalu tuangkan ke dalam blender dan haluskan. Setelah dihaluskan, saringlah menggunakan saringan kain atau saringan kawat yang sangat rapat. Ampasnya kita sisihkan, dan yang tersisa di dalam mangkuk hanyalah cairan kental lembut berwarna kehijauan pucat yang sangat menggugah selera. Ketika cangkir berisi rebusan sari kacang hijau yang masih mengepul hangat ini, Bapak Ibu dekatkan ke wajah, rasakan uapnya membelai kulit dengan lembut. Saat cairan ini perlahan menyentuh bibir dan masuk ke dalam mulut, teksturnya terasa begitu halus, lumer, dan sama sekali tidak ada hambatan kasar di tenggorokan. Rasa tawarnya justru memberikan sensasi murni dari kebaikan alam semesta. Dan ketika minuman herbal ini mengalir turun ke kerongkongan, ada kehangatan luar biasa yang menjalar. Sensasi hangat yang masuk ke perut itu seolah-olah merangkul dan membelai organ pencernaan Bapak Ibu dari dalam. Ia memberikan rasa nyaman yang mendalam pada lambung, meredakan ketegangan di area perut, dan perlahan-lahan nutrisinya mulai diserap oleh darah untuk dikirimkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan pertolongan. Minumlah saripati kacang hijau murni ini. Satu cangkir penuh, tepat 30 menit sebelum Bapak Ibu menyantap hidangan utama di siang atau malam hari. Selain dibuat minuman saripati murni, Bapak Ibu juga bisa sesekali mengolahnya menjadi bubur yang sangat lumat untuk variasi agar tidak bosan. Namun, tolong diingat dengan baik, hindari sama sekali penggunaan santan kental yang bisa membebani kerja jantung dan lambung lansia. Sebagai gantinya, Bapak Ibu bisa menggunakan perasan susu rendah lemak dalam jumlah sedikit saja, agar rasanya tetap gurih namun aman. Bubur yang sangat lumat ini tidak akan membuat gigi-gigi Bapak Ibu lelah untuk mengunyahnya. Mari kita pelan-pelan melihat logika medis di balik keajaiban kacang hijau ini. Mengapa secangkir minuman sederhana ini bisa menjadi pahlawan untuk meredakan amukan diabetes dan menyembuhkan nyeri lutut yang membandel? Kita tidak akan menggunakan istilah medis yang rumit, melainkan perumpamaan yang sangat dekat dengan keseharian kita. Pastikan Bapak, Ibu memahami akar masalahnya dengan baik agar semakin yakin saat mempraktikkan pengobatan alami ini di rumah setiap hari. Kita mulai dengan keluhan diabetes atau kencing manis terlebih dahulu. Mari kita bayangkan, usus halus di dalam perut kita itu seperti sebuah jalan tol lurus yang sangat mulus. Gula yang berasal dari nasi putih yang baru saja Bapak Ibu makan adalah ibarat mobil-mobil balap yang melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tol tersebut menuju ke aliran darah. Jika jalan tol itu kosong, mobil gula ini akan melesat dan masuk ke darah dengan cepat, membuat kadar gula darah Bapak Ibu melonjak drastis seketika. Disinilah keajaiban serat larut air yang sangat melimpah di dalam sari kacang hijau mengambil peran penting. Saat sari kacang hijau yang Bapak Ibu minum tadi masuk ke usus, seratnya akan mengembang dan membentuk sebuah lapisan gel yang lembut namun kental di sepanjang dinding usus. Lapisan gel kacang hijau ini ibarat polisi tidur yang berjajar atau rintangan spons tebal yang diletakkan memanjang, menutupi seluruh jalan tol pencernaan kita, menciptakan apa yang disebut sebagai efek penghambat penyerapan. Karena adanya lapisan pelindung dari kacang hijau ini, mobil balap gula dari nasi yang Bapak Ibu makan tidak bisa lagi melaju dengan kencang. Gula tersebut terhambat oleh gel kacang hijau dan terpaksa harus berjalan sangat pelan meresap ke dalam aliran darah. Hasil akhirnya sungguh luar biasa melegakan. Kadar gula darah Bapak Ibu akan naik dengan sangat lambat dan cenderung selalu berada di batas normal yang stabil. Bapak Ibu pun bisa menikmati nasi putih kembali dengan perasaan yang jauh lebih tenang.
Sekarang mari kita bahas tentang nyeri lutut yang sering membuat Bapak Ibu menangis, menahan sakit saat harus berdiri dari posisi duduk. Sendi lutut kita itu memiliki bantalan yang fungsinya menahan beban tubuh. Mari kita ibaratkan bantalan lutut itu seperti sebuah spons cuci piring yang tebal, empuk, dan basah saat kita masih muda. Namun seiring berjalannya waktu dan usia yang menua, spons di lutut kita itu mulai kehilangan cairan, menjadi sangat kering, tipis, dan kaku seperti batu. Spons bantalan yang sudah kering dan menipis itulah akar masalahnya. Karena sponsnya tipis, tulang lutut bagian atas dan tulang bagian bawah akhirnya saling bergesekan secara langsung tanpa ada pelindung yang memadai. Gesekan tulang ini ibarat dua batu yang saling digesekkan, menimbulkan panas, peradangan hebat, pembengkakan, dan bunyi gemeretak yang ngilu setiap kali Bapak Ibu mencoba menekuk kaki atau melangkah pelan. Rasa ngilu inilah yang sangat menyiksa aktivitas ibadah harian. Kacang hijau hadir membawa nutrisi penyelamat yang sangat dibutuhkan oleh sendi tersebut. Biji ajaib ini mengandung protein nabati, mineral kalium, dan magnesium yang sangat tinggi. Nutrisi dari sari kacang hijau ini masuk melalui darah menuju area lutut dan bekerja ibarat minyak, pelumas alami sekaligus air yang menyirami kembali spons bantalan lutut yang kering tadi. Secara perlahan-lahan, nutrisi ini akan meredakan peradangan yang panas dan membuat pergerakan sendi menjadi lebih licin. Selain merawat lutut dan menjaga gula darah, kalium dan magnesium dalam kacang hijau ini juga memiliki tugas mulia lainnya untuk merawat organ jantung Bapak Ibu. Jantung lansia seringkali bekerja terlalu keras memompa darah karena pembuluh darah yang mulai kaku. Mineral dari kacang hijau ini bekerja membantu melebarkan dan merilekskan pembuluh darah yang kaku tersebut. Ibarat melonggarkan selang air yang terjepit, aliran darah menjadi lancar, dan tekanan darah tinggi pun perlahan berangsur normal. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu, kandungan serat yang tinggi pada ampas halus kacang hijau juga menjadi pahlawan bagi sistem pencernaan. Sembelit atau susah buang air besar adalah keluhan harian yang sangat mengganggu kenyamanan perut lansia. Serat kacang hijau masuk ke dalam usus besar dan bekerja layaknya sapu yang sangat lembut. Ia mengumpulkan sisa-sisa kotoran dan melunakkannya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengejan dengan keras saat berada di kamar mandi setiap pagi. Bapak Ibu yang saya sayangi sepenuh hati, sekarang selagi kita sedang duduk bersantai, mendengarkan penjelasan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan satu gerakan yang sangat mudah dan aman. Sambil duduk bersandar dengan nyaman di kursi Bapak Ibu, coba perlahan-lahan angkat satu kaki Bapak Ibu ke depan, sejajar dengan lutut. Pastikan punggung tetap menempel pada sandaran kursi. Tarik napas yang dalam dari hidung, lalu coba arahkan jari-jari kaki Bapak Ibu ke atas, menghadap ke langit-langit. Lakukan gerakan itu dengan sangat rileks. Rasakan ada tarikan yang sangat lembut di betis bagian belakang dan di area sekitar tempurung lutut. Tahan selama 3 hitungan, lalu turunkan kembali secara perlahan ke lantai. Tarik napas, dan lakukan bergantian pada kaki yang sebelahnya. Jika lutut terasa sakit, jangan dipaksa terlalu tinggi. Gerakan sederhana ini, jika dirutinkan setiap hari, akan sangat membantu melenturkan otot-otot yang kaku dan mempercepat sampainya nutrisi kacang hijau ke sendi. Membicarakan tentang kesabaran merawat lutut dan gula darah ini, saya jadi teringat pada kisah luar biasa dari salah seorang pasien lansia saya. Sebut saja namanya Pak Saleh. Usianya saat itu 67 tahun. Dulu Pak Saleh datang ke ruang praktik saya dengan menggunakan tongkat penyangga. Wajahnya selalu menunduk menahan ngilu karena lututnya bengkak merah, dan catatan gula darahnya selalu tinggi. Beliau sempat menangis karena merasa tidak berdaya, sudah tidak bisa lagi berjalan ke masjid untuk salat berjamaah. Pak Saleh ini sangat paham bahwa proses penyembuhan tidak ada yang instan seperti membalikkan telapak tangan. Saya menyarankan beliau untuk mulai merutinkan minum rebusan sari pati kacang hijau yang tawar sebanyak 2 kali sehari dengan penuh kepatuhan. Beliau merebusnya sendiri setiap pagi dengan penuh doa dan kesabaran, tanpa pernah mengeluh meskipun
rasanya hambar. Beliau juga disiplin menjaga porsi makan dan rutin melakukan peregangan kaki ringan seperti yang baru saja kita lakukan tadi. Memasuki bulan ketiga perawatan alaminya, keajaiban kesabaran itu mulai terlihat nyata. Pak Saleh datang kembali ke klinik saya, dan kali ini wajahnya berseri-seri penuh cahaya harapan. Tongkat penyangga yang biasa menemani langkahnya sudah sengaja ia tinggalkan di rumah. Beliau bercerita dengan suara bergetar bahagia bahwa gula darahnya sudah stabil di angka normal. Dan yang paling penting, lututnya sudah tidak lagi terasa panas dan gemeretak saat dipakai bersujud lama di atas sajadah. Kisah Pak Saleh ini adalah bukti yang sangat nyata bahwa nilai ketelatenan dan kesabaran adalah obat terbaik yang menyempurnakan ikhtiar pengobatan. Tubuh kita yang sudah menua ini ibarat sebuah bangunan yang sudah berumur puluhan tahun. Kita tidak bisa merenovasinya dengan cara dibongkar secara tergesa-gesa. Tubuh ini harus dirawat, dielus, dan diberikan nutrisi alami seperti kacang hijau secara bertahap dan konsisten. Biarkan sel-sel tubuh Bapak Ibu bekerja memperbaiki dirinya sendiri dalam keheningan dan ketenangan. Bapak Ibu dan Sobat Sehat sekalian, waktu memang selalu terasa berjalan begitu cepat jika kita sedang membicarakan hal-hal yang membawa pencerahan dan harapan. Pesan utama yang ingin saya tanamkan dalam hati Bapak Ibu hari ini adalah, jangan pernah menganggap tubuh yang sakit di usia tua sebagai sebuah hukuman. Rasa sakit itu adalah bahasa tubuh yang sedang meminta perhatian dan kasih sayang lebih dari pemiliknya. Jawablah permintaan tubuh itu dengan memberikan nutrisi terbaik dari alam, seperti kacang hijau. Selain mengonsumsi kacang hijau ini dengan disiplin, saya juga berpesan agar Bapak Ibu senantiasa menjaga pikiran agar tetap jernih dan bebas dari stres. Jangan terlalu banyak memikirkan masalah duniawi atau urusan anak cucu yang berada di luar kendali Bapak Ibu. Pikiran yang stres dan hati yang sedih justru akan memicu hormon yang membuat nyeri sendi semakin parah dan gula darah kembali meroket. Percayakanlah segala urusan kehidupan ini pada pengaturan Tuhan yang Maha Pengasih. Dan tolong, jangan biarkan ilmu yang sangat bermanfaat ini berhenti hanya di Bapak Ibu saja. Jadikanlah pengetahuan ini sebagai ladang pahala. Saya memohon dengan sangat, bagikan atau share video ini ke grup-grup WhatsApp keluarga besar Bapak Ibu, ke grup arisan, atau ke grup teman-teman pensiunan yang lain. Ingatlah selalu bahwa membagikan ilmu kesehatan yang benar kepada sesama adalah bentuk nyata dari sedekah. Ilmu yang manfaatnya sungguh tidak terhingga nilainya di mata Tuhan. Mengirimkan satu tautan video kebaikan ini kepada kerabat bisa jadi adalah jawaban atas doa-doa mereka di sepertiga malam. Bayangkan, jika ada sahabat Bapak Ibu yang selama ini menangis kesakitan, menahan nyeri lutut di kamarnya. Lalu berkat kiriman video dari Bapak Ibu, ia menemukan jalan kesembuhan dari secangkir kacang hijau. Ia kembali bisa berjalan tanpa rasa sakit. Kembali bisa beribadah dengan sempurna. Tentu saja, pahala dari setiap sujudnya akan mengalir pula kepada Bapak Ibu yang telah menunjukkan jalannya. Sebelum perjumpaan kita hari ini berakhir, mari kita tenangkan jiwa, menundukkan kepala, dan berdoa sejenak memohon belas kasih-Nya. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, sumber dari segala ketenangan, kami memohon, angkatlah perlahan-lahan segala rasa sakit di persendian dan kelemahan tubuh. Bapak Ibu yang saat ini sedang menonton video ini, sehatkanlah darah mereka, kuatkanlah kembali tulang-tulang mereka, dan berikanlah mereka keikhlasan serta kesabaran yang luas dalam menjalani masa tua yang penuh dengan kebahagiaan dan kemandirian. Saya Dr. Irfan Ali, dengan penuh rasa hormat, memohon pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu dan Sobat Sehat sekalian. Tetaplah tersenyum menatap hari esok yang cerah. Jangan pernah berhenti bersyukur atas setiap tarikan napas yang masih dikaruniakan. Dan teruslah merawat tubuh dengan penuh cinta kasih. Semoga ikhtiar kita hari ini dicatat sebagai amal kebaikan. Sampai jumpa kembali di obrolan sehat kita pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.